Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah profil lagi dari penyanyi rapper, yaitu Vanilla Ice. Jangan lupa subscribe dan mari kita mulai. Profil memiliki nama lengkap Robert Matthew Van Winkle, dikenal secara profesional sebagai Vanilla Ice, adalah seorang rapper, aktor dan pembawa acara televisi Amerika. Lahir di South Dallas dan dibesarkan di Texas dan Florida Selatan. Ice merilis album debutnya Hope pada tahun 1989 di Ichiban Record. Menandatangani kontrak dengan SBK Record, sebuah label rekaman dari EMI Group yang merilis versi format ulang dari album tersebut. Album pada tahun 1990 dengan judul To The Extreme yang menjadi album hip hop dengan penjualan tercepat sepanjang masa dan berisi hits paling terkenal dari Ice, Ice Ice Baby, dan cover dari Play That Funky Music. Ice Ice Baby adalah single hip hop pertama yang menduduki puncak tangga lagu Billboard dan telah dikreditkan dengan membantu mendiversifikasi hip hop dengan memperkenalnya kepada halayak arus utama. Meskipun ia berhasil, Ice kemudian menyesali pengaturan bisnisnya dengan SBK yang telah membayarnya untuk mengadopsi penampilan yang lebih komersial untuk menarik halayak massa dan menerbitkan informasi biografi palsu tanpa sepengetahuannya. Penampilan soundtrack dan album live Extreme Live melanjutkan suksesan, tetapi album studio arus utama kedua Mind Blowing menampilkan perubahan gambar yang melihat penurunan besar-besaran dalam popularitas Ice. Setelah selamat dari upaya bunuh diri, Ice mengubah gaya musik dan gaya hidupnya. Sementara album-albumnya yang kurang mainstream termasuk Hard to Slow, Bipolar, dan Platinum Underground gagal masuk chart atau menerima banyak siaran radio. Ice memperoleh pengikut bawah tanah. Pada tahun 2009, Ice mulai menjadi tuan rumah proyek S Vanilla di jaringan DIY. Album terbanyak WTF, Wisdom, Tenacity, and Focus dirilis pada Agustus tahun 2011. Setelah itu Ice menandatangani kontrak dengan Scholastic Record. Robert Matthew Van Winkle lahir di Dallas, Texas pada tanggal 31 Oktober tahun 1967. Van Winkle tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Dia diberi nama keluarga pria yang dinikahi ibunya pada saat kelahirannya. Ketika Van Winkle berusia 4 tahun, ibunya bercerai. Setelah itu ia tumbuh dengan berpindah-pindah antara Dallas dan Miami, di mana ayah tirinya yang baru bekerja di sebuah dealer mobil. Van Winkle terpengaruh oleh hip hop pada usia dini dengan mengatakan, "Ini adalah hasrat saya yang sangat besar karena saya suka puisi. Saya sangat dipengaruhi oleh seluruh gerakan itu dan itu membentuk saya menjadi siapa saya hari ini." Antara usia 13 dan 14, Van Winkle berlatih breakdance yang menyebabkan teman-temannya menjulukinya Vanilla karena dia adalah satu-satunya di grup yang tidak berkulit hitam. Meskipun dia tidak menyukai julukan itu, tak lama kemudian Van Winkle mulai meragukan rap pertempuran di pesta-pesta dan karena rimanya, teman-temannya mulai memanggilnya MC Vanilla. Namun ketika ia menjadi anggota grup breakdance, nama panggung Van Winkle adalah Vanilla Ice yang menggabungkan julukannya Vanilla dengan salah satu gerakan breakdance-nya The Ice. Ketika ayah tiri Ice ditawari pekerjaan yang lebih baik di Carrollton, Texas, dia pindah kembali ke Texas bersama ibunya. Dan Ice tidak sedang belajar naik motor. Ia menari sebagai street performer dengan grup breakdance miliknya yang sekarang bernama The Vanilla Ice Boys. Ice menulis Ice Ice Baby pada usia 16 berdasarkan liriknya pada akhir pekan yang dia miliki bersama teman dan joki di Say di Florida Selatan. Liriknya menggambarkan Ice dan Say dalam pelarian narkoba yang berakhir penembakan drive-by sambil memuji keterampilan prima Ice. Pada tahun 1985, ia memfokuskan seluruh energinya pada motocross, memenangkan 3 kejuaraan. Setelah pergelangan kakinya patah saat balapan, Ice tidak tertarik untuk balapan secara profesional selama beberapa waktu. Menggunakan waktu luangnya untuk menyempurnakan gerakan tariannya dan menciptakan gerakannya sendiri saat pergelangan kakinya sedang dalam masa penyembuhan. Ice menggunakan keterampilan beatboxing dan breakdance sebagai artis jalanan dengan teman-temannya di mall lokal selama waktu itu. Suatu malam dia mengunjungi City Light, sebuah klub malam South Dallas, di mana dia berani naik ke panggung oleh temannya Squirrel selama open mic. Dia memenangkan penonton dan ditanya oleh manajer City Light John Bush apakah dia ingin tampil secara teratur. Ya,
dia terima, Ice akan bergabung di atas panggung dengan disc jockey Desai dan Zero serta Ed Quaid, disc jockey lokal di City Light. The Vanilla Ice Pose atau The VIP juga akan tampil dengan Ice di atas panggung sebagai pemain untuk City Lights. Ice tampil untuk NWA, Public Enemy, DOC, Tunlock, Two Live Crew, Paula Abdul, Sinbad, dan MC Hammer. Pada Januari tahun 1987, Ice ditikam 5 kali selama perkelahian di luar City Light. Setelah menghabiskan 10 hari di rumah sakit, Ice menandatangani kontrak dengan pemilik City Lights, Tommy Kwon, dan perusahaan manajemennya, Ultrax. 2 tahun kemudian, Ice akan dibuka untuk IPMD, Ice-T, Stetsasonic, dan Sir Mix-a-Lot di Stop the Violence Tour. Kwon melihat potensi komersial dalam keterampilan rap dan menari Ice, membeli waktu studio dengan penghasilan Kwon dari City Lights. Mereka merekam lagu-lagu yang telah disempurnakan di atas panggung oleh Ice dan kenalannya dengan berbagai produser termasuk Hi-Rez. Produksi 2 tahun didistribusikan oleh perusahaan rekaman independen bernama Ichiban Record pada tahun 1989. Play That Funky Music dirilis sebagai single pertama album dengan Ice Ice Baby muncul sebagai sisi B. Tommy Kwon secara pribadi mengirimkan single tersebut ke berbagai stasiun radio di seluruh Amerika Serikat, tetapi single tersebut jarang diputar dan ketika diputar tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan Kwon. Ketika disc jockey Darryl J di Georgia memainkan Ice Ice Baby alih-alih sisi A single, lagu tersebut memperoleh basis penggemar yang cepat dan stasiun radio lain mengikutinya. Kwon membiayai $8.000 untuk produksi video musik untuk Ice Ice Baby yang menerima pemutaran berat oleh The Box, meningkatkan minat publik pada lagu tersebut. Menyusul kesuksesan Ice Ice Baby, produser rekaman Suge Knight dan 2 pengawal tiba di The Palm di West Hollywood, di mana Ice sedang makan setelah mendorong pengawal Ice ke samping Knight dan pengawalnya sendiri duduk di depan Ice, menatapnya sebelum akhirnya bertanya bagaimana kabarmu. Insiden serupa terulang pada beberapa kesempatan. Akhirnya Knight muncul di suite hotel Ice di lantai 15 Bel Edge Hotel, ditemani oleh seorang anggota tim sepak bola Los Angeles Riders. Menurut Ice, Knight membawanya keluar ke balkon sendirian dan menyiratkan bahwa dia akan membuangnya dari balkon kecuali dia menandatangani hak penerbitan lagu itu kepada Knight. Knight menggunakan uang Ice untuk membantu mendanai Death Row Records. Suksesan arus utama tahun 1990 tahun 1993. Atas dasar ketampanan dan gerakan tarian Ice, Public Enemy mencoba meyakinkan produser mereka, Hank Sokol, untuk menandatangani Ice to Def Jam. Tetapi Ice kemudian menandatangani kontrak dengan SBK Record pada tahun 1990. SBK Remix dan direkam ulang terpikat dengan judul To the Extreme. Penerbitan ulang berisi karya seni dan musik baru. Menurut Ice, SBK membayarnya untuk mengadopsi penampilan konvensional yang lebih komersil. Hal ini menyebabkan Ice kemudian menyesali perjanjian bisnisnya dengan SBK. To the Extreme menjadi album hip hop dengan penjualan tercepat sepanjang masa, menghabiskan 16 minggu di tangga nomor 1 di Billboard 200 dan menjual 11 juta kopi. Eksekutif SBK Record Monte Lipman menyatakan bahwa dia menerima telepon dari stasiun radio yang melaporkan lebih dari 200 panggilan telepon yang meminta Ice Ice Baby. SBK ingin Ice di jalan secepat mungkin. MC Hammer, seorang kenalan lama dari masa klubnya, memiliki Ice sebagai pembuka dalam turnya. Ulasan To the Extreme beragam. Mengulas Entertainment Weekly, Mim Udovic memberi album ini nilai B, mengutip Ice Ice Baby, Play That Funky Music, Dancing, dan It's a Party sebagai sorotan album. Robert Christgau memberi album ini peringkat C-, menulis bahwa seksisme, ramah tamah, supremasi pria yang modis daripada cubal yang berbahaya tidak lebih buruk daripada ketukan ramah tamahnya. Kritik teknik dan gaya Vanilla Ice. Mengulas Al-Rofi, Steve Hui menulis, teknik Mike Ice sebenarnya lebih kuat dan lebih gesit daripada MC Hammer, dan dia benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memamerkan skill yang dia miliki. Sayangnya bahkan jika dia bisa menjaga tempo-tempo sedang, alirannya kaku secara ritmis dan suaranya memiliki timbre yang aneh. Ditambah lagi, dia sepertinya tidak pernah yakin dengan aksen yang tepat untuk diadopsi. Dia mampu mengatasi kekurangan itu dalam momen-momen yang terisolasi, tetapi mereka menjadi terlalu jelas selama keseluruhan album. Pada akhir tahun 1990, Ice memulai hubungan 8 bulan dengan Madonna muncul dalam foto untuk bukunya. Puncak popularitas Ice
SBK melisensikan boneka 12 yang dibuat oleh THQ. Pada Januari tahun 1991 ia menjadi tamu musik di Saturday Night Live. Ice bercabang ke industri film dengan tampil di film Teenage Mutant Ninja Turtle 2: The Secret of the Oz yang kemudian disebut sebagai salah satu pengalaman paling keren dalam karirnya. Ice sangat tertutup tentang kehidupan pribadinya, maksud untuk melindungi keluarganya. Ketika seorang reporter Dallas Morning News bertanya apa profesi ibunya, dia menjawab, bukan urusanmu. Dalam upaya untuk memperbaiki ini, mantan labelnya menulis biografi palsu atas namanya dan mencoba untuk menyebarkannya sebagai kisah hidup resminya tanpa pengetahuannya. Saat tur pada tahun 1991, Ice menemukan bahwa SBK telah menghasut publikasi biografi yang merinci informasi biografi palsu, termasuk klaim bahwa ia telah bersekolah dengan Luther Campbell dan membesar-besarkan kondisi hidupnya di Miami yang kemudian Ice harus dibantah sendiri. Rilisan besar kedua Ice adalah album Live Extremely Live, dirilis pada Maret tahun 1991. Album ini adalah rekaman live selama penampilan Vanilla Ice di Miami selama tour To The Extreme. Menampilkan lagu-lagu baru seperti Rollin' In My 5.0, Road To My Reach, and Satisfaction. Album ini memuncaki 30 di Billboard 200, tapi menerima ulasan negatif dengan pengulas Entertainment Weekly David Brown menyebutnya salah satu album paling konyol yang pernah dirilis, membandingkannya dengan The Best of Marcel Marceau, sebuah album yang terdiri dari dua sisi keheningan yang dibuka dengan tepuk tangan singkat. Menurut Brown, Extremely Live memberi Anda kesempatan untuk mendengar derai panggung yang gila dan drum tanpa pendamping, di mana seseorang berasumsi Ice dan pagar betisnya sedang menari di atas panggung. Monte Lipman kemudian menyatakan bahwa hanya SBK merilis live disc untuk menghasilkan lebih banyak uang dari ketenaran Ice. Pada April tahun 1991, Ice mulai memfilmkan SBK yang diproduksi Cool as Ice, di mana ia memainkan peran utama. Cool as Ice dibuka pada 18 Oktober tahun 1991 di 393 bioskop di Amerika Serikat, meraup $638.000, peringkat 14 di antara rilis baru minggu ini. Review film ini negatif. Situs film Rotten Tomatoes yang mengumpulkan ulasan dari berbagai kritikus memberikan film ini skor 8%. Ice menerima penghargaan Golden Raspberry untuk bintang baru terburuk. Mereka menyatakan bahwa mereka mengekspos Ice dan Ice secara berlebihan memutuskan untuk berhenti menerima nasihat bisnis mereka serta menjauhkan diri dari citra yang coba diciptakan SBK. Pada akhir tahun 1991, Ice muncul di Circus of the Stars and Sideshow dari sepeda motornya melalui dinding api. Sementara ketenarannya di Amerika Serikat telah sangat menurun. Ice melanjutkan tur pada tahun 1992 bermain di Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Asia, menampilkan lagu-lagu baru seperti Get Loose, Do Right, Now and Forever, Where the Dogs At, All Night Long, Minutes of Power, and Iceman Party. Setelah pertunjukan di Acapulco, kota menghormati Ice dengan medali yang mewakili semua rasa hormat dan kekaguman pada musik Ice dan pada dia sebagai seniman dari orang-orang Meksiko. Ice juga menjabat sebagai juru bicara Nike dan Coca-Cola sepanjang tahun 1991 dan 92. Pada tahun 1993, Ice melakukan tur Eropa Timur lagi dan menampilkan lagu-lagu dari albumnya yang akan datang di Saint Petersburg, Rusia, di depan Presiden Boris Yeltsin. Mind Blowing, istirahat musik dan penyalahgunaan narkoba dari tahun 1994 sampai 1996. Setelah tur hampir non-stop selama 3 tahun sebelumnya, Ice mengambil istirahat dari musik pada tahun 1993 dan mulai berkompetisi dalam jet ski serta melanjutkan balap motor cross. Pada tahun 1994, Ice menerima lebih sedikit publisitas dan memudar dari sorotan publik. Setelah menjadi lebih tertarik dengan gerakan Rastafari, Ice menjadi vegetarian, menumbuhkan rambut gimbal dan berbicara lebih terbuka tentang merokok jagan. Pada 22 Maret tahun 1994, Ice merilis album studio keduanya Mind Blowing, ulasan tidak menguntungkan. Pengulas Entertainment Weekly James Bernard menyebut album itu lebih kikuk daripada funky. Ninja Rolling Stone Daniel Smith memuji lagu Get Loose sebagai snappy, menulis bahwa meskipun liriknya gila, lagu itu adalah pesta yang menebarkan, salah satu dari sedikit tempat di mana Ice mengendur. Dia terdengar solid di lagu itu. Awal The Bright juga dalam Now and Forever, jenis lagu Mimpi Sabah. Ice kembali ke lirik konyol.
Pengulas Al-Rafi Stephen Thomas L. Lewin menulis bahwa tidak ada satu momen yang membentuk identitas musik yang berbeda dan semuanya agak memalukan. Ketika ditanya tentang suara berorientasi Narboka bertahun-tahun kemudian, Vanilla Ice berkata bahwa rekaman berorientasi Narboka karena saya melakukan banyak Narboka pada saat itu. Tak lama kemudian SBK bangkrut. Sekitar waktu ini Ice mulai menggunakan Tasi X, Cocaine, dan heroin. Selama periode penggunaan narkoba yang berat, Ice menerima banyak nota dari kenalan artis. Menurut Ice, dia dalam hari-hari pestanya, dia bahkan tidak menyadari berapa banyak yang dia dapatkan. Ice mencoba bunuh diri dengan dosis over heroin pada tanggal 4 Juli tahun 1994, tetapi dihidupkan kembali oleh teman-temannya. Setelah dihidupkan kembali, Ice memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengubah gaya hidupnya sebagai simbol usahanya untuk memulai sesuatu yang baru. Dia mendapat tato daun di perutnya. Setelah memperluas tur mind blowingnya ke luar negeri pada tahun 1995, Ice menjual tanah miliknya di California dan mengambil jeda dari musik. Alih-alih berfokus pada motocrossing dan jet ski di Florida, pada musim panas Ice menjadi pembalap jet ski peringkat 6 dunia. Di kompetisi hampir setiap akhir pekan dan mendapatkan sponsor Kawasaki. Tidak yakin tentang karir masa depannya, Ice mempelajari real estate dan mulai bekerja sampingan, merenovasi dan menjual rumah. Pada akhir tahun 1995, ia mendirikan studio rekaman di Miami dan bergabung dengan band grunge Begins Bad. Nama itu ditetapkan untuk mencerminkan karir Ice dan bagaimana ia sembuh dari upaya bunuh diri dan bahwa ia sekarang memungut potongan. Ice menyatakan minatnya dalam menampilkan musik rock yang dipengaruhi hip hop, tetapi menemukan bahwa band tidak dapat menghasilkan suara yang dia cari. Pada tahun 1996, rekan lama dan teman Montel Lipman menantangani Ice untuk Universal Republic Records yang mengisi vokal tamu tanpa nama panggung untuk lagu Boom oleh Bloodhound Gang di CD One First Build poster mereka.